Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 61 Seni Langit Kerajaan. Setelah menutup gerbang batu, Chu Feng masih bisa merasakan aura di lorong. Dia tidak sampai ke puncak tebing sampai dia yakin bahwa Su Mei dan yang lainnya telah pergi. Mengikuti tanaman merambat, Chu Feng mulai merangkak menuju lautan kabut di bawah. Saat mendekati lautan kabut, Chu Feng menyebarkan kekuatan mentalnya, hanya untuk menemukan bahwa ada gas aneh di lautan kabut yang bisa mengganggu kekuatan mentalnya. Tidak bisa menembus sama sekali. Apalagi setelah memasuki lautan kabut, keputihan kabur bahkan menghalangi garis pandang. Bahkan dengan kekuatan Chu Feng, jarak yang terlihat tidak lebih dari 10 meter. Tapi untungnya, setelah menyelam puluhan meter di dalam kabut, akhirnya mereka sampai di dasar. Meskipun kabut masih ada, perasaan menginjak batu membuat hati yang menggantung Chu Feng akhirnya merasa nyaman. Shua, shua, shua. Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia, dan segera bersinar dengan cahaya, dan jarak yang terlihat langsung meningkat beberapa kali. Saya harus mengatakan bahwa cahaya benda ini sangat aneh, karena jika bisa menembus kabut, itu benar-benar keajaiban berburu harta karun. Tampaknya tempat ini benar-benar berbahaya. Melihat tanda-tanda di kompas roh dunia, Chu Feng dengan cepat mengetahui arah yang dia tuju, tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ada niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di sekitar sini, dan dia akan mati jika dia tidak berhati-hati. Untungnya, dia memiliki kompas roh dunia ini di tangannya. Jika tidak, memasuki tempat seperti ini dengan kekuatannya benar-benar akan menjadi bencana. Saya khawatir 9 nyawa tidak akan cukup untuk hilang. Memegang kompas roh dunia di tangannya, berjalan di bawah tanah yang dipenuhi kabut putih ini, Chu Feng samar-samar bisa mendengar raungan binatang buas di kejauhan, dan ada juga tangisan yang sangat aneh, dan bahkan ratapan menyakitkan orang, dan memohon bantuan suara. Dan suara seperti ini, semakin dalam, semakin tebal, semakin dekat, nanti, Chu Feng bahkan bisa melihat beberapa mayat yang baru saja dimakan. Dia bisa merasakan aura penindas yang kuat, dan dia bisa mendengar beberapa binatang buas berjalan dan mengaum tidak jauh darinya. Mereka bahkan lebih kuat dari Master Lingwu tingkat 9, binatang buas tingkat 9. Dikatakan bahwa binatang tingkat 9 adalah binatang buas tingkat terkuat, dan bahkan lebih kuat dari binatang buas adalah monster dengan spiritualitas. Meskipun monster tidak membunuh dengan santai, kemampuan kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada binatang buas, dan mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, atau bahkan lebih kuat dari manusia. Garis keturunan ras manusia yang paling mulia, dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah monster yang baru lahir, kekuatan bawaannya ada di alam Yuanwu. Monster yang kuat juga dapat berbicara bahasa manusia, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa monster tidak menyukai gunung yang dalam dan hutan liar, sehingga mereka akan berubah menjadi bentuk manusia, memasuki masyarakat manusia, menjalani kehidupan yang sama dengan manusia, dan benar-benar hidup. Hingga kata monster. Tempat ini penuh dengan bahaya, dan memikirkan kekuatan lelaki tua Yukong sebelum kematiannya, Chu Feng yakin dia akan menangkap beberapa monster dan melemparkannya ke sini, dan mengikatnya di suatu tempat. Tapi untungnya, setelah berjalan dengan hati-hati selama 1 jam, kabut tebal di depannya akhirnya berangsur-angsur memudar, dan akhirnya dia membersihkan awan dan melihat matahari, dan berjalan keluar dari kabut. Fiuh, akhirnya keluar. Pada saat ini, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan nafas lega, karena tanah berkabut sebelumnya seperti neraka, dan berada di dalamnya akan membuat orang sangat tertekan. Biarkan aku pergi, seberapa besar kuburan orang tua Yukong ini? Melihat ke atas, Chu Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit tak berdaya. Apa yang muncul di depannya bukanlah harta yang dia harapkan, tetapi lorong dalam lainnya.
Hanya saja bagian ini sangat lebar, sangat terang, dan memiliki momentum yang agung. Melanjutkan bagian itu, Chu Feng mencium bau darah lagi. Bau ini sangat kuat, begitu kuat sehingga kekuatan mental Chu Feng belum bisa mendeteksinya, tapi baunya sudah masuk. Memegang kompas roh dunia, Chu Feng menyadari bahwa tidak ada tanda bahaya di depan, jadi dia bergerak maju dengan kepercayaan diri. Dan semakin dia bergerak maju, semakin kuat bau darahnya, dan pada akhirnya bahkan membuat orang merasa mual, dan ketika Chu Feng memasuki aula besar di sini, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Ada beberapa lorong di aula ini, dan jumlah lorongnya sama dengan lorong yang terlihat di pintu masuk, yang berarti tidak peduli lorong mana yang telah Anda ambil sebelumnya, selama Anda bisa melewati lautan kabut, Anda akhirnya akan tiba di sini. Namun selain lorong-lorong ini, ada sebuah tangga di tengah aula, yang mengarah langsung ke atas tanpa ujung yang terlihat, seolah-olah itu adalah jalan untuk melanjutkan. Tetapi poin penting adalah bahwa aula utama saat ini padat dengan mayat, orang-orang dari berbagai kekuatan, dan dapat dilihat bahwa mereka semua kuat, bahkan penguasa alam Yuanwu, dan yang paling banyak dari mereka berasal dari Qian Fengzong. Orang-orang, terlihat bahwa mereka benar-benar menggunakan banyak uang untuk pemakaman kali ini. Tetapi yang paling aneh adalah ada begitu banyak mayat, tetapi tidak ada seorang pun dari sekte Azure Dragon yang terlihat, dan kematian orang-orang ini sangat tragis, tidak seperti pertarungan sederhana. Meskipun pemandangan di depannya sangat aneh, Chu Feng tidak mau menebak terlalu banyak. Lagi pula, dia memiliki kompas roh dunia di tangannya. Selama kompas menunjukkan bahwa tempat ini aman, mungkin tidak ada bahaya. Oleh karena itu, Chu Feng menginjak lautan mayat dan mulai memanjat-panjat tangga tinggi itu. Namun, sebelum mencapai puncak, Chu Feng mendengar dua suara. Samar-samar terdengar bahwa mereka adalah dua lelaki tua, dan isi percakapan antara keduanya membuat Chu Feng bahagia tak terkendali. Di ujung tangga tinggi terdapat ruangan aneh. Alasan mengapa disebut aneh adalah karena struktur ruangan ini sangat istimewa, dan terdapat gas samar yang terlihat dengan mata telanjang. Dan di ruangan ini, ada dua orang berdiri, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil, memancarkan paksaan yang sangat menakutkan dari tubuhnya, yang ini ternyata adalah orang kuat di alam Xuanwu. Yang lainnya mengenakan jubah putih, yang diukir dengan mantra padat, dan menutupi wajahnya, hanya sepasang mata seperti elang yang terlihat. Ini sebenarnya adalah spiritualis dunia dari sekolah Azure Dragon, Penatua Zhuge. Tetapi pada saat ini, mereka berdua berdiri diam, dengan tangan terangkat tinggi, dan ekspresi kesulitan muncul di wajah mereka, karena di atas mereka, atap ruangan itu runtuh. Atapnya sejenis logam, tetapi mengeluarkan udara dingin, dan sangat berat. Jika keduanya tidak menopangnya dengan kuat, pasti akan hancur menjadi daging. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte dari Sekte Qian Feng, jika Anda tidak ada di sana, saya khawatir lelaki tua itu benar-benar tidak dapat menahan sepotong besi dingin. Tetua Zhuge tertawa. Bajingan, siapa kamu? Terlalu kejam menggunakan nyawa para tetua Sekte Qian Feng untuk memecahkan formasi. Kepala Sekte Qian Feng penuh amarah. Selama dia memikirkan adegan sebelumnya, dia masih sangat marah. Tidak masalah siapa saya, yang penting adalah Anda dan saya harus bekerja sama untuk menemukan cara untuk memecahkan besi dingin ini. Jika tidak, kita berdua akan dimakamkan di sini. Penatua Zhuge tertawa. Kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Tidak ada hal seperti itu. Master Sekte Qian Feng mendengus dingin. Dia tidak percaya orang misterius yang tercela di depannya ini. Saya pikir Anda datang ke sini untuk uang. Tidak perlu kehilangan nyawa satu sama lain karena ketidakbahagiaan sebelumnya. Sekarang teknik pertahanan udara tepat di depan Anda, apakah Anda tidak ingin mendapatkannya? Penatua Zhuge memalingkan muka sambil berbicara. Melempar ke sudut ruangan, ada platform batu giok yang sangat indah, dan di atas platform batu giok ada benda seperti kristal yang melayang di udara.
Meskipun benda ini tembus cahaya, ia memancarkan cahaya redup, terutama kata-kata yang terukir di badan batu giok, yang sudah menjelaskan apa itu. Bab 62. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pertama kali menyebarkan berita tentang kuburan, memujukku untuk menunggu di sini, dan kemudian menggunakanku untuk menghancurkan barisan pembunuhan di sini. Beri aku teknik pertahanan udara. Kepala Sekte Qianfeng jelas tidak percaya kata-kata tetua Zhuge. Lansia, tidak perlu berdebat, mengapa tidak membiarkan generasi muda menikmati teknik pengendalian angin ini untukmu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari dasar ruangan. Setelah suara itu terdengar, keduanya terkejut, karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa selain mereka sebenarnya ada seseorang yang bisa datang ke sini hidup-hidup. Dan di bawah tatapan kaget keduanya, Chu Feng perlahan muncul dari pintu masuk, dan menatap keduanya sambil tersenyum. Tetapi ketika Chu Feng melihat penatua Zhuge, dia tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Melihat jubah putih yang diukir dengan pesona, insting pertama Chu Feng adalah bahwa orang ini mungkin seorang wild spiritist. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng, master sekte dari sekte Qianfeng dan penatua Zhuge sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pemuda yang tidak dewasa yang bisa masuk ke tempat ini. Om. Tiba-tiba, Chu Feng sedikit mengernyit, dia bisa merasakan kekuatan mental yang kuat menyerangnya, menguji tubuhnya. Kekuatan mental pihak lain sangat kuat, dan dia tidak tahu bagaimana melawannya. Dia khawatir jika kekuatan spiritual pihak lain diintegrasikan ke dalam dadanya, peta mantra di tubuhnya akan terungkap. Tapi untungnya, kekuatan mental melewati dadanya, tetapi tidak menimbulkan reaksi apapun. Ini membuat Chu Feng merasa nyaman, dan pada saat yang sama, dia memikirkan kemungkinan. Itu adalah peta mantra di dadanya, yang kemungkinan besar hanya akan diaktifkan oleh kekuatan spiritualnya. Jika ini benar, maka dia tidak perlu khawatir di masa depan. Orang lain yang memiliki kekuatan spiritual dapat mendeteksi rahasianya. Seni bela diri spiritual tingkat ke-6, dengan hanya tingkat kultivasi ini, untuk dapat datang ke sini pasti karena kompas roh dunia di tanganmu. Penatua Zhuge berbicara terlebih dahulu. Seni bela diri spiritual tingkat ke-6. Mendengar kata-kata ini, master sekte dari sekte Qianfeng bahkan lebih terkejut lagi. Baginya di alam Xuanwu, baginya di alam Yuanwu adalah sampah, dan baginya di alam bela diri roh, dia hanyalah sampah dari sampah. Tetapi pada saat ini, bajingan seperti itu telah datang ke sini, yang tentu saja mengejutkannya tanpa henti. Senior ini benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Chu Feng sedikit tersenyum pada penatua Zhuge, tanpa omong kosong, dia berjalan menuju arah teknik pengendalian angin. Mencari kematian. Melihat ini, master sekte dari sekte Qianfeng sangat marah, dan pemaksaan agung menyapu dengan sebuah pikiran, dan menindas Chu Feng. Pada saat, sialan, Chu Feng bisa merasakan perasaan menindas yang tak terlihat menyapu seluruh tubuhnya, hendak menembus kulitnya dan menembus sumsum tulangnya, yang sangat menakutkan. Tetapi paksaan ini sangat berbeda dengan paksaan yang dibawa oleh pengemis gila itu hari itu. Dapat dikatakan bahwa paksaan pengemis membuat Chu Feng hampir meledak dan mati. Tetapi paksaan dari master sekte Qianfeng namun, Chu Feng bisa tetap menanggungnya, dan tidak harus berakibat fatal. Langkah, langkah, langkah. Menahan paksaan yang menindas tubuh fisiknya, Chu Feng mengambil langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga dengan susah payah. Meskipun sangat sulit, dia memang bergerak maju. Tubuh yang sangat kuat. Melihat pemandangan seperti itu, penatua Zhuge tidak bisa menahan nafas. Kamu bajingan tua, jika kamu belum bergerak, apakah kamu ingin bocah ini mengambil keuntungan dari nelayan? Melihat tetua Zhuge, yang hanya menonton dan tidak ikut campur, master sekte dari sekte Qianfeng bahkan lebih sangat marah. Hei, aku tidak bisa mengatakan itu.
Fakta bahwa teman kecil ini datang ke sini dengan kultivasi semacam ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Mungkin dia adalah lelaki tua Yukong, dan mungkin pewaris favoritnya. Penatua Zhuge terkekeh, namun ada semacam kecantikan dan kemurahan hati orang dewasa. Kamu bajingan, aku pasti akan mencabik-cabikmu nanti. Tuan dari sekte Qianfeng menggertakkan giginya dengan marah pada penatua Zhuge, tetapi melihat Chu Feng yang terus-menerus mendekati Yu Fengshu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Omong kosong, tapi lambaikan tangan setelah gelombang paksaan, terus-menerus menyapu ke arah Chu Feng, mencoba menghentikan perilaku Chu Feng. Tapi tidak peduli apa, tubuh Chu Feng terlalu kuat. Chu Feng tidak hanya bisa menanggung paksaan yang bahkan ditakuti oleh orang kuat di alam Yuanwu, tapi dia juga bisa berjalan maju. Meskipun sangat sulit, itu sudah sangat menantang surga. Menyerahlah, teman kecil ini memiliki kekuatan spiritual. Paksaan Anda tidak dapat menggoyahkan keinginannya. Selama tubuhnya dapat menahannya, Anda tidak dapat mengandalkan paksaan saja untuk membuatnya menyerah. Penatua Zhuge mengingatkan lagi, sepasang tua mata menyipitkan matanya sedikit, dia menatap setiap gerakan Chu Feng. Dan setelah melalui perjalanan yang sulit, Chu Feng akhirnya datang ke platform batu giok tempat teknik pengendalian angin ditempatkan. Meskipun wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dia masih sangat bersemangat. Meraih teknik Yukong seperti batu giok yang terkondensasi dari kekuatan mental, Chu Feng menampar dahinya. Pada saat ini, wajahnya tidak bisa menahan perubahan drastis, rasa sakit yang tajam seperti tusukan jarum mulai menyebar di otaknya. Jenis rasa sakit ini begitu kuat sehingga Chu Feng tidak tahan, dia meletakkan kepalanya di tangannya dan mulai berguling-guling di tanah, meraung keras. Melihat pemandangan seperti itu, penatua Zhuge tertawa, dan berkata, teman kecil ini lupa memberitahu Anda, keterampilan bela diri yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang memadatkan ini tidak mudah untuk dikembangkan. Jika Anda ingin melatih keterampilan bela diri seperti itu, pertama semua, Anda harus memiliki kemauan yang kuat, dan itu perlu untuk memiliki kekuatan spiritual, tetapi meskipun demikian, jika Anda tidak memiliki tingkat kultivasi tertentu, Anda tidak dapat menahan kekuatan ini. Kekuatan ini, maka itu akan menelan kehilangan kekuatan spiritualmu, dan mengambil hidupmu, mengeringkan semuanya dari tubuhmu, dan kemudian muncul dari tubuhmu, menunggu pemilik yang cocok. Sayangnya, kekuatanmu tidak. Dalam jangkauan kekuatan ini dalam lingkup persyaratan, tampaknya Anda akan lebih atau kurang beruntung hari ini. Setelah mendengar kata-kata penatua Zhuge, Master Sekte Qianfeng yang bingung juga sangat gembira. Saya tahu bahwa Anda, bajingan tua, tidakkah saya tahu bahwa Anda kejam, tetapi saya tidak pernah berpikir Anda akan begitu kejam jika Anda dengan mudah menyerahkan teknik pertahanan udara ini kepada orang lain. Haha, tanpa alasan, orang tua ini tidak layak menjadi spiritualis dunia. Tetua Zhuge tidak berpikir demikian, tetapi sangat bangga. Bagaimana mungkin Chu Feng tega mendengarkan apa yang penatua Zhuge katakan? Dia hanya merasa bahwa kekuatan mentalnya cepat terkuras, dan itu sudah mengering. Rasa sakit yang menggelitik di otaknya menjadi semakin jelas, yang membuatnya tak tertahankan, seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya. Akhirnya, Chu Feng mengucapkan lolongan terakhir, lalu pingsan tanpa daya di tanah, tanpa suara. Bagaimana? Apakah kamu mati? Mengapa teknik Yukong belum muncul? Master Sekte Qianfeng bertanya dengan penuh semangat. Faktanya, penatua Zhuge telah meluapkan kekuatan mentalnya untuk mengamati Chu Feng saat ini, tetapi ketika kekuatan mentalnya ditarik, dia sedikit mengernyit dan berkata, anak ini belum mati. Bab 63 Aula Aneh. Chu Feng membuka matanya dengan samar, dan pada saat pertama kesadarannya pulih, Chu Feng sangat gembira.
Karena dia menemukan banyak informasi dalam pikirannya, dan informasi itu adalah metode pelatihan Yukongshu. Tapi sebelum Chu Feng bisa tertawa karena kegembiraan di dalam hatinya, dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Tempat macam apa ini? Pada saat ini, apa yang dilihat Chu Feng bukan lagi ruangan yang aneh, tapi aula yang aneh, aula yang benar-benar aneh. Sangat tinggi sehingga tidak melihat puncaknya, seolah-olah bisa pergi jauh ke dunia lain, dinding sekelilingnya bukan kayu, batu atau besi, seterang berlian, dan sehalus cermin, sangat indah. Namun, yang paling mengejutkan Chu Feng saat ini adalah ada gerbang di dinding yang langsung mengarah ke langit di seberangnya. Gerbang ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari gerbang kota kuno hutan belantara, dan bentuknya juga sangat aneh, seperti mulut setan menjulur dari tembok. Dan di gerbang, ada rantai tebal, masing-masing setebal 1 meter, menutupi seluruh gerbang dengan rapat, seolah-olah monster yang sangat menakutkan dipenjara di dalamnya. Ketika kekuatan mental terdeteksi, wajah Chu Feng semakin memucat, meskipun dipisahkan oleh pintu yang tertutup. Chu Feng masih bisa merasakan ada aura yang sangat menakutkan yang memancar dari sisi lain pintu. Nafas itu sangat dingin, dan sangat gelap, seolah-olah itu sama sekali bukan sesuatu dari dunia ini, sangat menakutkan hingga membuat rambut Chu Feng berdiri tegak, dan punggungnya terasa hembusan angin. Ya Tuhan, aku tidak akan mati, kan? Tempat ini bukan neraka yang legendaris. Hei! Ini benar-benar kamu akhirnya di sini. Haha, bagus sekali, bagus sekali. Tapi pada saat ini, suara kegembiraan tiba-tiba datang dari belakang Chu Feng. Chu Feng terkejut. Benda apa? Chu Feng terkejut dan berdiri dengan tiba-tiba, baru kemudian dia menyadari bahwa ada telur di belakangnya. Itu benar, itu adalah telur, dan itu adalah telur hitam. Telur ini sangat besar sehingga jelas bukan telur, karena lebih tinggi dari Chu Feng, dan seharusnya tidak ada telur sebesar itu di dunia. Apa yang kamu? Chu Feng terkutuk, benar-benar terkutuk. Betapa bodohnya kamu datang untuk bermain denganku setelah sekian lama, tidakkah kamu tahu aku akan mati karena bosan? Tiba-tiba, salah satu dari mereka bajingan besar itu mengeluarkan suara, dan suaranya sangat manis dan enak didengar, seperti bisikan burung pengicau, atau seperti bel emas, perak dan tembaga. Dapat dikatakan bahwa itu adalah suara terbaik yang pernah Chu Feng miliki mendengar. Telur ibu? Ini sebenarnya telur ibu. Chu Feng tertegun. Karena itu adalah suara perempuan, itu pasti telur ibu. Kamu adalah induk telur, kamu adalah telur, bajingan, bajingan. Terdengar suara kutukan yang tajam dari dalam telur raksasa, dan bahkan telur raksasa itu mulai bergetar beberapa saat, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah keluar dari tubuhnya. Om. Pada saat ini, mata Chu Feng kabur, dan pemandangan di sekitarnya mulai berputar dengan cepat. Ketika semuanya kembali normal, Chu Feng terkejut menemukan bahwa dia terbaring di tanah dan kembali ke kuburan. Di dalam ruangan ini, mungkinkah aku baru saja bermimpi? Chu Feng sangat terkejut. Dia menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa metode pelatihan teknik Yukong masih ada dalam pikirannya. Anak ini benar-benar belum mati. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia telah dikenali oleh teknik Yukong? Hampir bersamaan dengan Chu Feng membuka matanya, raungan Master Sekte Qian Feng juga bergema. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dengan basis kultivasinya, bagaimana dia bisa memasukkan keterampilan bela diri khusus itu? Penatua Zhuge, meskipun dia tidak bisa melihat ekspresinya, bisa mendengar suaranya, bahwa dia memiliki kekuatan saat ini. Melihat ini, Chu Feng tersenyum sedikit, berdiri tanpa sadar, menepuk-nepuk pakaiannya dengan ringan, dan berkata kepada keduanya, "Maaf, senior, aku mengecewakanmu,
aku tidak mati, dan aku hidup dengan baik, untuk apa kamu mau Yukongshu, cek-cek. Di sini. Chou Feng menganggukkan kepalanya. Kamu bajingan, orang tua ini telah mendiskualifikasi kamu. Melihat ini, Master Sekte Qianfeng meraung keras dan mengendurkan besi dingin di kepalanya. Boom, tapi saat dia melepaskannya, besi dingin itu tiba-tiba jatuh, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Bajingan, menghadapi situasi ini, Kepala Sekte Qianfeng tidak punya pilihan selain dengan cepat mendorong kembali telapak tangan yang baru saja dia lepaskan, jika tidak mereka semua akan hancur menjadi bubur. Zilala, melihat ini, Chu Feng tidak berani menunda-nunda, dia melakukan bentuk pertama dari 3 bentuk guntur, dan kemudian buru-buru berlari menuju pintu masuk, karena situasinya terlalu besar di depan 2 pembangkit tenaga alam Xuanwu. Berbahaya. Jika bukan karena besi dingin yang sepenuhnya menahan kekuatan mereka, saya khawatir selama seseorang menggerakkan jari kelingkingnya, itu akan cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Anak ini sebenarnya dari sekolah Azur Dragonku. Melihat gerakan yang dilakukan Chu Feng, mata tetua Zhuge langsung berbinar. Sebagai keking tua dari sekolah Azur Dragon, dia mengenali gerakan seni bela diri yang dilakukan Chu Feng. Setelah Chu Feng melarikan diri dari kamar, dia segera kembali ke rute semula. Dia tidak tahu kapan kedua orang kuat itu akan keluar dari masalah, tetapi dia tahu bahwa mereka harus memiliki cara untuk keluar dari masalah, setidaknya spiritualis dunia tahu jalannya. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlari dengan putus asa. Sepanjang jalan, Chu Feng melihat terlalu banyak mayat. Pemakaman lelaki tua Yukong memang memicu pertempuran berdarah. Banyak orang yang tidak cukup kuat membayar harga dengan nyawa mereka untuk keserakahan mereka, dan bahkan banyak master seni bela diri disatukan. Namun, pemenang terbesar dari perjalanan perampokan makam ini jelas adalah Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng mengira dia sudah aman, dia tidak pernah membayangkan bahwa bahaya sebenarnya baru saja tiba. Wah, akhirnya aku menemukanmu. Raungan datang dari belakangnya, dan penguasa sekte Qianfeng mengejarnya. Hanya saja saat ini dia cukup malu, tidak hanya berantakan, tetapi ada noda darah di tubuhnya, dan rambutnya acak-acakan, seperti orang gila, terlihat bahwa dia telah membayar banyak uang untuk melarikan diri dari kuburan. Sialan, aku seharusnya tidak kembali ke kota kuno secara langsung. Seharusnya aku memilih untuk mengambil jalan memutar. Namun, pada saat ini, Chu Feng tidak memiliki mood untuk mengamati hal-hal ini. Seni dan mengusir guntur bentuk pertama, melepaskan lengannya. Mengambil langkah, dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Namun demikian, bagaimana dia bisa melewati pembangkit tenaga listrik Xuanwu Realm begitu cepat? Rasa penindasan yang kuat di belakangnya hampir terbang seperti kilat, dan segera menghancurkan Chu Feng ke tanah, dan jatuh ke tengah tumpukan pasir keras. Pada saat ini, Chu Feng hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu bahwa dia dikutuk. Karena teknik pertahanan udara, orang ini telah melukai banyak tetua dan murid. Temukan Yukongshu itu. Tapi tiba-tiba, Chu Feng merasakan sesuatu yang salah lagi, rasa penindasan yang kuat menghilang begitu saja, dan ketika dia menoleh untuk melihat sekeliling, dia bahkan lebih terkejut, tidak ada apa-apa di belakangnya, bahkan tidak sosok manusia. Mungkinkah itu halusinasi? Tidak, itu pasti bukan halusinasi, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Namun, tepat ketika Chu Feng bingung mengapa Master Sekte Qianfeng tiba-tiba menghilang, pada jarak puluhan meter dari Chu Feng. Feng, di kuburan di dalam dan di luar, penguasa Sekte Qianfeng juga duduk di sini dengan wajah kusam, dan wajahnya penuh keterkejutan. Pada saat ini, dia telah lama kehilangan sikap seorang Master Sekte, bibirnya bergetar, dan bahkan tubuhnya gemetar mati-matian, dan matanya menatap lurus ke arah orang yang berlawanan.
Ada seorang pengemis berdiri di sana, dengan rambut acak-acakan tapi matanya tajam, dan di dahinya ada bekas luka seperti nyala api. Bab 64 Api yang Membara. Siapa kamu? Master Sekte Qianfeng dengan gemetar mengatakan kalimat ini. Melihat pria paruh baya seperti pengemis di depannya, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Meskipun pria ini tidak memancarkan sedikit pun aura, dia terlihat seperti orang biasa, tetapi hanya menatap mata itu, dia merasakan emosi yang tulus, ketakutan, dan rasa dingin itu menembus tulangnya. Terutama sebelumnya, meskipun dia tidak melihat dengan jelas bagaimana dia sampai di sini, dia memiliki perasaan samar bahwa dia datang ke sini dari langit. Kekuatan lingkungan. Alam Tianwu, itu adalah alam yang belum pernah dicapai oleh siapapun di Qingzhou, hanya penguasa 9 provinsi, dinasti Jiang, yang memiliki sosok yang begitu kuat. Tapi sejauh yang dia tahu, bahkan di dinasti Jiang, orang-orang yang bisa mencapai alam bela diri surgawi semuanya adalah orang tua yang mirip dengan usianya, tapi yang di depannya ini jelas paruh baya. Dia untuk menerima. Kamu seharusnya tidak menembaknya. Pria seperti pengemis itu berbicara, dan suaranya sangat tenang, memancarkan kesombongan seorang raja yang menguasai dunia. Siapa yang tidak boleh kamu tembak? Apakah anak itu? Ya, maaf, aku tidak tahu Taishan, aku tidak tahu teman kecil itu ada hubungannya denganmu, aku harap tuanmu memiliki banyak bantuan. Tolong, luangkan hidupku. Bagaimanapun, dia adalah Master Sekte, dan dia dengan cepat memikirkan berbagai perbedaan Chu Feng. Jika Chu Feng ada hubungannya dengan orang ini, dan dia ingin membunuh Chu Feng sebelumnya, lalu pada saat ini, ini benar-benar nyawa yang dipertaruhkan. Tolong, maafkan saya. Memikirkan hal ini, Master Sekte dari Sekte Qianfeng benar-benar berlutut, dan terus bersujud kepada orang di depannya, sama sekali mengabaikan identitas dan statusnya yang luar biasa. Ketika hidupnya terancam, dia memilih untuk menyerahkan segalanya, termasuk harga dirinya. Bergemuruh. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang menggelegar di kejauhan, dan setelah beberapa saat, pasir berserakan di mana-mana. Ketika saya memusatkan perhatian, saya melihat sosok-sosok padat berlari menuju kuburan, dan pakaian mereka adalah ribuan pasukan Feng Zhong. Sekte Thousand Wind berbeda dari Sekte Azure Dragon, meskipun mereka sangat dekat dengan gurun liar ini, penampilan kuburan kali ini adalah Zhuge yang lebih tua dari Sekte Azure Dragon. Oleh karena itu, Sekolah Azure Dragon memiliki tujuan yang jelas sejak awal, para murid inti mengumpulkan harta dari seluruh pekuburan, tetapi tidak ada yang memasuki awan dan mundur begitu harta dikumpulkan. 1000 angin sekte yang tidak tahu kebenaran, setelah pembukaan kuburan, dikirim ke yang kuat satu demi satu, dan mengirim banyak orang, bersumpah untuk menelan harta di sini, tetapi tidak pernah memikirkan rencana penatua Zhuge, dan menderita berat kerugian. Dan kelompok pasukan Sekte Angin 1000 ini juga orang-orang yang tidak mengetahui kebenarannya, mereka adalah pasukan pendukung yang baru saja tiba, namun setelah melihat pemandangan ini, mereka sedikit terdiam. Bolt, siapa kamu, berani bersikap tidak baik pada tuanku? Tetua. Inti Qianfeng Zhong mengenali tuan mereka dalam sekejap, tetapi ketika mereka melihat tuan mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi dia sangat marah bahwa dia memimpin pasukan dan membunuh mereka bahkan tanpa memikirkannya. Untuk adegan seperti itu, Master Sekte dari Sekte Qianfeng mengabaikannya, tetapi terus menundukkan kepalanya pada pengemis itu, berharap untuk dimaafkan, karena dia tahu bahwa menghadapi karakter ini, dia tidak bisa menang dengan angka. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku memberimu tumpangan, lebih baik daripada dia menembakmu. Pengemis itu perlahan menutup matanya, dan tiba-tiba bekas luka api di antara alisnya memancarkan api. Lampu merah sementara rambutnya terbang,
dia mendengar ledakan yang keras dalam radius 10 mil, itu berubah menjadi lautan api. Lautan api membubung ke langit, setinggi beberapa kaki, dan kobaran api terkadang tampak seperti naga raksasa, terkadang seperti harimau ganas, berlari kencang dan mengaum di gurun ini. Pasukan Qian Fengzong dilahap hampir seketika, dan Qian Fengzong dan yang lainnya yang masih agresif sebelumnya, pada saat ini, seperti semut di atas panci panas, kehilangan semua kemampuannya, dan mulai berguling dalam api, meratap tanpa henti. Dalam sekejap, semua jenis jeritan bergema di seluruh area, dan bahkan Master Sekte Qian Feng tidak dapat menahan suhu tinggi yang mengerikan ini. Tapi pengemis gila itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kobaran api, bahkan pakaiannya pun tidak menyala, dan dia hanya berjalan perlahan di dalam kobaran api dengan tenang. Meski pakaiannya lusuh dan rambutnya acak-acakan, auranya tak tertandingi, seperti seorang raja, memancarkan aura yang mendominasi dunia. Api surga terbakarku dapat memurnikan semua makhluk hidup, kultus suci surga terbakarku, mereka yang ingin menguasai dunia, putra suci surga terbakarku, tak terkalahkan untuk. Tiba-tiba, mata yang luar biasa. Ini pria kuat berkedip, dan dia mulai mengaum kesakitan. Dia menjambak rambut panjangnya dengan kedua tangan, dan mulai berguling-guling dalam api, menghantam tanah gurun dengan tubuhnya, kuat kekuatannya, bahkan gurun Fang terus bergetar. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang, dan nyala api mulai mereda perlahan, dan bekas luka api di antara alisnya juga pulih, dan bahkan sikap raja sebelumnya menghilang. Matanya tidak lagi tajam, tetapi penuh kelesuan, dan ekspresinya sangat tegang, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Sambil berlari bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, dia berteriak, "Sialan, sial, aku seharusnya tidak telah membobol rumahmu. Wilayah, lepaskan aku, aku tidak ingin mati. Aku berjanji padamu, aku akan melindunginya dengan baik. Selama kamu melepaskanku, saya akan membantu Anda dengan apapun yang Anda lakukan." Setelah hari itu, gurun ini menjadi zona terlarang. Meskipun kobaran api sudah tidak ada lagi, tidak ada yang bisa masuk ke suhu tinggi di sini, dan api yang tiba-tiba ini juga menjadi tempat di mana semua orang bisa tinggal. Berita mengejutkan ini dengan cepat menyebar ke kota kuno hutan belantara. "Lepaskan aku akan menemukannya." "Su Mei, tenanglah, kuburan itu telah menjadi area terlarang, bahkan yang kuat di alam Yuanwu tidak bisa mendekat, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Biarkan aku pergi, sudah 3 hari, dan Chu Feng belum kembali, tidakkah kamu pikir kamu sedang terburu-buru?" Berkat dia tidak ragu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Di gerbang kota kuno hutan belantara, Su Mei menarik dengan Bai Tong dan yang lainnya, wajahnya penuh kecemasan dan kemarahan. "Hei, untuk apa ini? Ini sangat hidup." Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan semua orang melihat ke atas, dan semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Saya melihat Chu Feng berdiri tidak jauh, menyipitkan matanya dan menatap mereka sambil tersenyum, tetapi pada saat ini penampilan Chu Feng agak manja, seperti pengemis. Chu Feng. Tapi yang tidak terduga adalah bahwa meskipun penampilan Chu Feng saat ini sangat tak tertahankan, Su Mei melemparkan dirinya ke pelukan Chu Feng tanpa ragu-ragu, dan memeluknya erat-erat. Air mata kegembiraan. Bab 65 Terobosan harga tertinggi. "Kamu bajingan, kemana kamu pergi? Kenapa kamu lama sekali untuk kembali?" Su Mei mengangkat kepalanya, mengerutkan bibirnya, dan sedikit mengeluh. "Hei, aku mengalami sedikit masalah." Melihat Su Mei dengan mata basah, Chu Feng merasa hangat di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka lengannya, melingkari pinggang lembut Su Mei, dan memeluk kecantikan kecil ini dengan erat. Di lengan. "Bajingan.
Merasakan tangan gelisah Chu Feng, dan kemudian melihat Bai Tong dan yang lainnya di belakangnya, Su Mei menyadari bahwa tindakannya dan Chu Feng sedikit tidak senonoh, dan dia buru-buru melepaskan diri dari Chu Feng. Wajah kecilnya sudah memerah, seperti apel merah. Hei! Melihat Su Mei yang wajah kecilnya memerah, Chu Feng menjilat bibirnya dengan kenang-kenangan. Sentuhan gadis ini sangat bagus. Setelah itu, Su Mei dan yang lainnya tidak bertanya lagi kepada Chu Feng, dan Chu Feng secara alami tidak akan diam, dan memberitahu mereka bahwa dia telah memperoleh teknik kontrol langit dan diburu oleh Master Sekte Qianfeng. Butuh perjalanan panjang, dan butuh 3 hari penuh untuk berjalan kembali ke kota kuno hutan belantara. Namun, ketika Chu Feng mengetahui bahwa kuburan itu terbakar api, dan Sekte Angin Seribu menderita kerugian besar, dan bahkan keberadaan tuannya tidak diketahui, Chu Feng juga sangat terkejut. Karena kejadian ini, sungguh terlalu aneh. Lautan api dengan radius 10 mil muncul di padang pasir, yang kebetulan berada di tempat kuburan itu berada. Setelah lautan api menghilang, suhunya menjadi masih sangat tinggi, bahkan yang kuat di alam Xuanwu tidak bisa menginjaknya, agak menakutkan menjadi tempat terlarang. Mengenai hal ini, beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah jebakan yang dipasang oleh lelaki tua Yukong, sehingga siapapun yang berani masuk ke kuburannya dan mengganggu ketenangannya akan dikubur bersamanya. Tetapi lebih banyak orang berpikir bahwa bahkan lelaki tua Yukong tidak memiliki sarana seperti itu sebelum kematiannya. Bagaimana dia bisa membuat jebakan seperti itu setelah kematiannya? Pasti ada alasan lain, dan beberapa orang mengira ini adalah bencana dari surga. Dan tidak peduli apa yang orang lain tebak, Chu Feng tahu bahwa jika Master Sekte Qianfeng benar-benar menghilang dan terkubur di lautan api, mengingat hilangnya Sekte Qianfeng kali ini, kemungkinan besar itu akan direduksi menjadi sekte kelas 3 itu juga tidak mampu bersaing dengan King Longzong. Pada hari yang sama, Chu Feng dan yang lainnya bergegas kembali ke sekolah Azure Dragon, karena dalam beberapa hari, itu akan menjadi penilaian murid inti. Awalnya, Bai Tong dan Su Mei pasti akan berpartisipasi, tapi kali ini mereka tahu, saya khawatir ada satu orang lagi di aliansi, dan itu adalah Chu Feng. 600 manik-manik roh, saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa menerobos. Setelah kembali ke sekolah Azure Dragon, Chu Feng tidak sabar untuk membuka tas alam semesta, mengeluarkan 600 manik-manik roh, melihat pada semangat emas Ju, jangan sebutkan betapa cantiknya dia di hatinya. Dengan 600 manik-manik roh, Chu Feng saat ini pasti dapat dihitung sebagai orang kaya sejati. Adapun seberapa kaya dia, itu mungkin setara dengan seluruh properti keluarga industri keluarga Chu. Chu Feng mengambil segenggam besar manik-manik roh dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Dengan guntur ilahi di tubuhnya, dia sama sekali tidak khawatir dia tidak akan bisa mengkonsumsi manik-manik roh ini. Dia hanya khawatir manik-manik roh ini tidak akan cukup. Dan seperti yang diharapkan Chu Feng, ketika sejumlah besar manik-manik roh memasuki tubuhnya, mereka hampir secara instan disempurnakan oleh kekuatan hisap yang disebarkan oleh guntur ilahi, dan energi spiritual yang agung mengalir ke dalam dantian, yang bahkan membuatnya terasa bengkak, tetapi perasaan ini hanya muncul sesaat, mengapa menghilang? Itu wajar karena semua energi spiritual telah dikonsumsi oleh guntur ilahi. Ada 50 manik-manik roh dalam segenggam. Menurut perkiraannya, itu lebih dari cukup untuk menembus ke tingkat ke-7 Lingwu. Lagi pula, tidak ada gunanya menerobos dari tingkat ke-5 Lingwu ke tingkat ke-6 Lingwu. Feng jelas meremehkan kerakusan Shenlei. Setelah 50 manik-manik roh ini memasuki tubuhnya, meskipun energi spiritual di dantian Chu Feng lebih dari beberapa kali lebih banyak, dia tidak merasakan terobosan. Aku tidak percaya, aku tidak bisa memberimu cukup makan. Chu Feng meraih segenggam manik-manik roh lagi, tepatnya 50 lagi, dan setelah memasuki perutnya kali ini, dantian Chu Feng akhirnya menyambut variasi yang telah lama hilang. Raungan yang menusuk telinga dari 9 binatang guntur,
meskipun dunia luar tidak bisa mendengar satu riak pun, terus melekat di telinga Chu Feng. Perasaan ini menjadi semakin kuat, seperti 9 binatang guntur yang semakin dekat dan dekat dengannya semakin dekat mereka, semakin lambat mereka bergabung menjadi satu. Terobosan, akhirnya terobosan, tingkat ketujuh Lingu, aura yang berubah dari esensi energi spiritual, harus menjadi tingkat ketujuh Lingu, tetapi harga sebagai gantinya adalah 100 manik-manik roh penuh. Apa Linzhou ini adalah ramuan pamungkas, dan banyak orang hanya mau menggunakannya ketika mereka berada di puncak Lingu tingkat ke-9, untuk menggunakan semangatnya yang kuat untuk menerobos ke alam Yuanwu dalam satu gerakan. Tapi Chu Feng baru saja menerobos dari tingkat ke-6 Lingu ke tingkat ke-7 Lingu, dan benar-benar menggunakan 100 dari mereka. Jika hal semacam ini keluar, itu bahkan bisa menakuti beberapa orang sampai mati. 100 manik-manik roh hanya menembus lapisan seperti itu realm, ini benar-benar terlalu boros. Tentu saja, seni bela diri spiritual tingkat ke-7 Chu Feng tidak sebanding dengan orang biasa, terutama setelah berlatih Xuan Gong, bahkan jika dia menghadapi master seni bela diri spiritual tingkat 9, dia tidak takut sama sekali, dan dia tidak bahkan memperhatikan mereka sama sekali. Kecuali lawan juga memiliki kemampuan untuk menantang langit seperti dia, tidak ada seorang pun di alam Lingu yang dapat bersaing dengan Chu Feng, dan lawannya hanya ada di alam Yuanwu, dan kekuatan semacam ini pasti lebih menakutkan. Hei, jika terus seperti ini, siapa yang bisa mendukungmu? Chu Feng menatap tak berdaya pada 500 manik-manik roh di depannya, dan alih-alih terus menyempurnakannya, dia memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Karena dia tahu bahwa kebutuhan Shenlei semakin menakutkan, dan dia takut jika menelan 500 manik-manik roh, itu hanya akan mengisi paling banyak setengah penuh, dan tidak akan dapat menembus sama sekali. Karena itu, dia tidak perlu memperbaikinya. Lebih baik menyimpan manik-manik roh ini untuk kebutuhan masa depan. Lagi pula, dia tidak ingin meminjam uang dari orang lain ketika dia menemukan uang. Sebagai seorang pria, ini adalah bukan hal yang baik. Dong, saudara Chu Feng, apakah kamu di sana? Pada saat ini, suara Chu Yu tiba-tiba terdengar dari luar mansion. Melihat ini, Chu Feng buru-buru berlari keluar, dan setelah membuka gerbang mansion, dia melihat Chu Yu berdiri di depan gerbang, dan Chu Sui juga mengikuti di sampingnya. Kakak Chu Feng, kamu akhirnya kembali. Katakan dengan jujur, kemana saja kamu selama ini? Melihat Chu Feng, Chu Yu terkejut pada awalnya, dan kemudian sangat gembira. Aku tidak pergi kemana-mana, aku hanya melakukan beberapa misi sekte dengan santai. Chu Feng tersenyum acuh tak acuh. Misi Zongmen? Apakah Anda hanya melakukan misi Zongmen? Saya mendengar bahwa Anda pergi dengan kecantikan nomor 1 di sekte dalam, Nona Sumei. Sudut mulut Chu Yu meringkuk menjadi seringai. Setelah dikatakan oleh Chu Yu, Chu Feng sedikit terdiam, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Haha, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sebenarnya kami baru saja melewatimu kali ini. Karena kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak menemani kami untuk melihat keseruannya? Saudara Chu Feng, apakah Anda pernah mendengar tentang formasi latihan? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.